Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadrina Putri, NIM 4420226, MK Avertebrata. Materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang nematoda. Pertama, nematoda berasal dari bahasa Yunani yaitu nema yang berarti benang dan ode yang berarti seperti. Kita menyebutnya juga sebagai cacing gilik karena bentuknya yang gilik atau bulat memanjang. Berbeda dengan Platyhelminthes yang belum memiliki rongga tubuh. Nematoda atau Nemathelminthes sudah memiliki rongga tubuh meskipun bukan rongga tubuh sejati. Oleh karena memiliki rongga tubuh semu, nematoda disebut sebagai hewan pseudocoelomata. Pseudocoelomata itu memiliki rongga tubuh yang semu. Kalau coelomata itu memiliki rongga tubuh sejati. Selanjutnya, klasifikasi nematoda. Kingdom Animalia, Phylum Nematoda, kelas Secernentea, ordo Habditida, famili Habditidae, genus Rhabdias, spesies Ranae. Kemudian ciri-ciri nematoda atau morfologi, tubuhnya itu berbentuk gilik, tidak berluas-luas, secara umum berukuran mikroskopik, alat pencernaan makanannya sempurna, kulitnya halus, licin, dan dilapisi oleh kutikula. Kemudian transparan, bersifat parasit, dan tidak memiliki silia maupun kaki. Kemudian merupakan golongan tribloblastik pseudocoelomata, tidak memiliki sistem pernapasan dan peredaran darah tetapi memiliki cairan tubuh, memiliki kelamin terpisah. Cacing betina umumnya berukuran lebih besar daripada cacing jantan. Ini memiliki kelamin yang terpisah, berarti bukan hemaprodit. Habitat nematoda, ini sebagian besar nematoda itu hidup bebas. Ada yang di laut, di tanah lembab, kemudian sebagian juga bersifat parasit pada manusia, tumbuhan, dan hewan. Artinya bersifat parasit, dia ini membutuhkan inang sebagai tempat dia mencari makanan, atau dia menyerap nutrisi sari makanan yang ada di dalam inangnya. Contohnya seperti di dalam tubuh manusia, tumbuhan, dan hewan. Kemudian cara hidup nematoda. Nematoda yang hidup bebas ini berperan sebagai pengurai sampah organik, sedangkan yang parasit tadi memperoleh makanan berupa sari makanan dan darah dari tubuh inangnya. Reproduksi nematoda selalu dilakukan secara seksual karena alat kelamin jantan dan betinanya terpisah pada individu yang berbeda, bukan hemaprodit. Serta fertilisasi dilakukan secara internal. Hasil fertilisasi dapat mencapai lebih dari 100.000 telur per hari. Saat berada di lingkungan yang tidak menguntungkan, maka telur dapat membentuk kista untuk perlindungan dirinya. Sini ada siklus hidup salah satu jenis dari nematoda yaitu Ascaris. Nah, bisa dilihat di gambar ini nomor 1 yaitu Ascaris dewasa yang ada di usus halus. Nah, yang di nomor 2 ini telur yang keluar dari usus tadi menjadi kotoran, menjadi feses. Nah, kemudian yang di nomor 3 telur ini berkembang menjadi embrio. Setelah itu manusia tertular telur Ascaris melalui mulut, karena bisa jadi dibawa oleh lalat atau di dalam tumbuhan pakan. Kemudian di nomor 5 ini telur menetas menjadi larva di usus halus. Nah, setelah menetas, larva keluar dari usus halus, kemudian bermigrasi ke jantung dan paru-paru. Setelah itu dari paru-paru masuk ke faring, ke kerongkongan, dan masuk kembali ke saluran dewasa di usus halus. Dan seperti tadi berkembang biak terus keluar dari feses. Nah, feses tersebut akan dibawa oleh lalat atau saluran air, kemudian bisa masuk di makanan pakan yang kemudian masuk lagi ke dalam mulut manusia. Selanjutnya struktur. Ini ada jantan dan betina. Kalau ukuran yang jantan itu lebih kecil dibanding ukuran betina. Nah, di situ ada faring, mulut, usus, ovarium, ini untuk yang betina. Kemudian ada kutikula, pseudocoelom,
ada tempat masuknya sperma dan keluarnya ovum, terus ada anus. Selanjutnya, manfaat dari nematoda. Nematoda ini memiliki manfaat seperti nematoda yang digunakan sebagai organisme model penelitian mengenai hewan karena mudah dikembangkan dan dianalisis struktur genetisnya, yaitu Caenorhabditis elegans. Kemudian yang kedua, nematoda juga dapat menghasilkan nutrien yang baik untuk tanaman seperti nematoda pemakan bakteri yang akan menghambat kemampuan nematoda pemakan akar untuk menemukan akar. Ketiga, nematoda patogen serangga atau NPS. Ini adalah salah satu jenis nematoda yang baik untuk menjaga tanaman dari serangga karena aktif mencari hama-hama di sekitar tanaman serta dapat mengurangi dampak negatif dari penggunaan bahan kimia seperti pestisida yang justru akan merusak tanaman. Jadi ini bisa sebagai salah satu ganti dari pestisida. Contoh nematoda pertama itu Ascaris lumbricoides atau cacing usus yang tadi kita jelaskan siklus hidupnya. Nah, cacing atau cacing gelang panjangnya mencapai 20 cm, berwarna merah muda dan hidup di usus halus manusia. Penyakit yang disebabkan adalah Ascaris. Kemudian yang kedua ada Enterobius vermicularis atau cacing kremi. Cacing ini merupakan cacing yang sering menyebabkan rasa gatal pada daerah dubur, terutama pada anak-anak. Jika telur cacing tertelan oleh orang lain, maka orang tersebut akan menderita. Selanjutnya yang nomor 3 itu ada Ancylostoma duodenale atau cacing tambang. Nah, disebut cacing tambang karena dulu infeksi cacing ini banyak diderita oleh orang hidup di dalam usus manusia serta dapat menginfeksi melalui kulit kaki. Yang keempat ada Trichinella spiralis atau cacing otot. Cacing ini hidup di usus manusia dan hewan karnivor lainnya. Penyakit yang disebabkan oleh cacing ini adalah trichinosis. Nah, manusia dapat terinfeksi cacing ini karena mengkonsumsi daging babi. Dan yang kelima, Bucereria bancrofti atau cacing filaria, berbentuk gilik memanjang seperti benang. Nah, hidupnya di dalam pembuluh getah bening di kaki yang menyebabkan penyumbatan pembuluh limfa sehingga kaki menjadi bengkak dan membesar. Nah, ini yang terakhir ini ada nematoda puru akar. Nematoda jenis ini menginfeksi akar tanaman. Tanda-tanda tanaman terinfeksi oleh nematoda ini adalah terbentuknya puru atau benjolan pada akarnya serta daunnya layu dan banyak yang gugur. Oke, sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga 20226 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.